Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samuel Delper Nenggolan, NIM 19086253. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi, yaitu tentang pramuka, satuan karya, dan gugus depan dalam pramuka. Nah, pramuka itu adalah termasuk salah satu pendidikan yang formal yang bisa kita dapatkan dari sekolah atau mahasiswa. Nah, gerakan pramuka ini menjadi wadah untuk membina serta mengembangkan bakat atau pengetahuan serta keahlian yang dimiliki oleh siswa atau murid tersebut. Gerakan pramuka ini memiliki beberapa organisasi pendukung yang digunakan pengurus atau anggotanya untuk mengembangkan bakat serta menjalankan fungsi tertentu. Salah satunya contohnya yaitu Saka dan Saka atau satuan karya. Nah, di sini Saka itu merupakan aktivitas kepramukaan yang ditujukan untuk memberi bekal pengetahuan atau keterampilan, khususnya di bidang kejuruan. Nah, di Saka itu terdapat ada beberapa jenis dalam pelaksanaannya, yang agar pramuka bekerja sama dengan organisasi atau instansi lain. Aktivitas Saka ini dibina oleh kuartin atau cabang, yang mana sebagai upaya tingkatan pengetahuan di bidang tertentu, dan supaya juga nantinya bisa mengabdi kepada masyarakat atau negara. Dan juga di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis Saka. Yang pertama yaitu Saka Dirgantara, yang mana jenis Saka Dirgantara ini menjadi wadah pendidikan serta kepelatihan di bidang kedirgantaraan. Dan harapannya setelah melalui rangkaian proses, para anggota pramuka bisa berguna bagi negara dan bangsa serta negara kita ini. Yang kedua itu Saka Bayangkara, yang mana jenis Saka Bayangkara ini menjadi wadah pendidikan serta kepelatihan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, atau di Kamtibnas. Keanggotaan kepramukaan nantinya bisa juga berguna sebagai atau serta mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Yang selanjutnya yaitu Saka Bakari. Saka Bakari ini menjadi wadah pendidikan serta pelatihan kepramukaan juga, dan juga yang mana kepelatihan ini juga upaya untuk menimbulkan rasa cinta atau dan sikap hidup yang berorientasikan kepada kebudayaan, termasuk laut dan alam. Dan yang keempat itu ada Saka Bakti Musada. Yang jenis Saka ini menjadi wadah untuk pendidikan serta pergantian juga dan keterampilan juga di bidang kesehatan. Berbeda dengan Saka Bakari, Saka Bakari ini keterampilannya yaitu bisa disebut termasuk ke bidang kebaharian, dan sedangkan Saka Musada ini keterampilannya di bidang kesehatan. Setelah menempuh pendidikan Saka ini, para anggota pramuka diharapkan bisa mengabdikan dirinya kepada masyarakat di bidang kesehatan. Contohnya yaitu mengobati masyarakat yang sedang mengalami cedera atau mengalami sakit dan lain sebagainya, dan langsung bisa terjun ke lapangan langsung untuk menolong masyarakat tersebut. Yang kelima itu Saka Berencana atau Kencana. Jenis Saka ini menjadi wadah untuk pendidikan serta
pelatihan di bidang rencana yang mana di bidang rencana ini untuk mendapatkan pendidikan pelatihan serta bagi di bidang bakti masyarakat yang khususnya itu keluarga berencana. Yang keenam yaitu yang saka keenam ini yaitu namanya Nabumi, atau yang mana jenis saka ini menjadi wadah untuk pendidikan serta kepelatihan yang bergerak di bidang dalam pertanian. Dalam saka ini anggota pramukanya mendapatkan pengetahuan untuk atau pelatihan untuk keterampilan dan kecakapan, sehingga nantinya mereka diharapkan bisa untuk membantu mengembangkan pembangunan pertanian di lingkungan masyarakat. Mungkin itu macam-macam jenis saka, dan selanjutnya saya akan menjelaskan sebuah materi selanjutnya yang mana gudep atau gugus depan dalam gerakan pramuka. Mungkin gugus depan atau yang disingkat dengan gudep ini adalah suatu kesatuan organik terdepan dalam gerakan pramuka, yang mana dalam gerakan pramuka ini merupakan sebuah wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka dalam penyelenggaraan kepramukaan, serta sebagai wadah dibilang kepemimpinan dalam anggota wadah untuk anggota muda dan anggota dewasa. Nah, di sini wadah itu adalah yang mana yaitu adalah tempatnya atau dan itu yang dimasukkan dengan wadah. Jangan nanti dibilangkan ke wadah itu atau yang lain-lain lah dibilang, mungkin itu salah. Kalau wadah itu sebenarnya adalah tempat. Tempat itu dimana yang pramuka itu disebut tempat ini untuk dimana kita melakukan pramuka itu. Dan gugus depan ini juga berfungsi sebagai pangkalan, sebagai pos pendidikan gerakan pramuka, yang mana yang paling banyak didapati adalah gugusan pangkalan di sekolah. Namun gugus depan ini juga tidak harus diberikan di sekolah, karena seluruh gugus depan dituntut sebagai wilayah atau disebut sebagai gudap wilayah. Nah, itulah yang dimaksud dengan gugus depan. Nah, gugus depan ini dapat dibentuk dan berpangkalan atau bertekanan bodi, misalnya di lembaga pendidikan, misalnya sekolah, kampus, perguruan tinggi, atau lain-lainnya, pesantren atau lain sebagainya. Nah, selanjutnya kelurahan, desa, dan wilayah warga. Nah, itulah yang dibentuk dalam berpangkalan gugus depan itu. Nah, yang serta gugus depan itu dapat setiap gugus depan berkewajiban untuk menerima kaum muda, misalnya kaum mudanya itu anak lulusan dari umur 7 sampai 25 tahun yang bertempat tinggal di sekitar wilayah tersebut sebagai anggota tanpa untuk membedakan suku, ras, atau anggota lainnya. Jadi setiap anggota gugus itu harus disamakan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan atau lain-lainnya lah. Dan kita harus menyatukan semuanya tanpa membeda-bedakannya. Sehingga gugus depan itu bisa dikatakan contohnya gudap yang berpangkalan di sebuah SMP wajib menerima anggota sekalian pramuka
misalnya di luar SMP gitu, tidak hanya berfokus kepada SMP yang di sekitar lokasi tersebut. Gugus depan ini ada beberapa macam gerak. Yang pertama yaitu Gudeg Pramuka Bisa, yang mana Gudeg Pramuka luar biasa ini itu anggota pramuka yang berkebutuhan khusus atau penyandang cacat yang mengalami fisik atau emosi pelaku yang sosial yang sedikit menyimpang. Itu. Jadi dan yang Gudeg Pramuka luar biasa ini misalnya kayak orang yang kayak gimana dibilangnya, yang berkebutuhan khusus lah. Dan selanjutnya itu ada lagi Gudeg Terpadu. Nah, Gudeg Terpadu ini biasanya anggota pramuka yang penyandang cacat. Dan selanjutnya itu Gudeg apa ya, inklusif. Gudeg Pramuka inklusif ini biasanya sebagian anggotanya mengalami gangguan fisik, perilaku, dan klaim sosial. Nah, itu adalah beberapa macam gudeg. Jadi Gudeg Pramuka luar biasa, terpadu, eksklusif itu hampir sama sebenarnya. Tapi karena cuma membedakan segi kalau yang Gudeg terpadu tadi itu mengandung cacat, atau kalau yang Gudeg luar biasa itu hampir sama sebenarnya. Mungkin sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.